Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, saya ini sebetulnya karyawan BRI gabungan. Karena cuma beberapa tahun terus dihentikan oleh BRI karena mengikuti wajib militer sampai dengan pensiun tahun 2010. Saya sudah pensiun itu dari 13 tahun yang lalu. Angkatan saya masuk BRI itu sendirian. Kalau Wikmio, Mbak Umi senior. Di bawah saya ada Erlin sama Fatima. Dulu teman-teman itu almarhum Adit, almarhum Bambang, Subagio, almarhum Hendro, itu senior. Saya kenal sendirian. Baru masuk terus nggak lama kemudian perang Timur pecah dan ke Tentara. Di sini masih banyak awal-awal yang saya merasa bersyukur karena bisa bekerja di BRI waktu masih mahasiswa. Jadi waktu itu saya masih mahasiswa bekerja di BRI sebagai sarjana kedokteran. Karena diminta oleh BRI hanya sarjana. Ya saya pura-pura bisa padahal sebagai programmer, belajar Wikmio, belajar sama yang lainnya. Terus dikasih izin oleh Pak Naria. Nah itu saya menyampaikan Pak Naria paling sering hubungan dengan saya karena sering ke RSPAD. Pak Naria itu lahir bulan Juli tahun 1933. Jadi kemarin bulan Juli beliau berusia 90 tahun. Masih bagus memorinya, tapi fisiknya susah berjalan karena kakinya ada kelainan. Memori masih bagus, ini WhatsApp saya itu WhatsApp saya itu tapi masih saya. Dia mau ke Jakarta sulit karena susah jalannya. Karena itu sekolah anaknya untuk saya. Karena itu kita sama-sama berdoa prihatin pada senior kita Pak Sunaria yang berobat ke RSPAD. Kemarin bersyukur dia kena kanker kandung kemih, tapi dengan pengobatan yang mutakhir kankernya sembuh. Jadi beliau sangat sembuh. Kecuali Ibu Sunaria yang sudah memory loss-nya banyak. Yang kedua, mungkin rekan kita juga yang juga perlu perhatian adalah Mbak Umi. Yang terakhir saya ketemu stroke di Rumah Sakit Pondok Indah. Mbak Umi ingat saya kelahiran tahun 41. Lebih tua dari Pak Bambang Suarsono. Itu yang perlu kita ingatkan sesepuh kita yang saya masih kenal. Nggak usah, kayak berdiri aja. Yang ketiga, nah ini teman-teman masih ingat nggak? Insinyur Jamil Ahmad. Nah Jamil Ahmad itu dulu sama-sama saya. Terus dia keluar masuk ke perusahaan asing. Karena dia pensiun. Terakhir waktu COVID dia panggil saya, mencari saya di Sawangan. Saya datang, saya bawa ke RSPAD, saya obati bisa semua. Ternyata beliau menderita Parkinsonism, kaku semua, tangan kakinya, makan juga susah, apalagi untuk sholat, untuk beribadah nggak bisa. Dan itu saya minta pada anak-anaknya, Nisa dan adiknya untuk merawat bapaknya. Kalau ada waktu saya sudah berikan alamat. Nanti kita sebarkan alamat Nisa, tempat tinggalnya Jamil. Kalau ada kesempatan besok Jamil ke sana. Karena dia emang sudah disable, nggak bisa apa-apa. Makan pun harus disuapi. Buang air besar, buang air kecil, mohon maaf. Karena Parkinson yang berat itu. Tapi saya yakin dia akan kenal sama kita. Dia masih bisa bicara, walaupun bicaranya pelan-pelan. Itu 3 orang yang seingat saya, yang lain mohon maaf saya tidak kenal. Saya terima kasih pada Umi ini dan juga Pak, saya mohon maaf, saya tidak aktif di TSI All Stars walaupun nama saya ada. Nggak sempat baca, jadi akibatnya udah kalau perlu ya saya delete aja gitu. Kalau perlu ya itu Herlin akhirnya japri saya. Jo kamu datang ya? Ya saya datang gitu. Jangan lupa itu ngasih kontribusi ke rekening BRI. Ya saya bilang gitu. Terus minta wawancara ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini kita sama-sama semua sudah tidak muda lagi. Saya, Wikmio, Herlin, dan beberapa teman lain sudah 7 up. Bulan Februari tahun depan saya sudah 72 tahun. Cuma saya masih bersyukur dengan Wikmio, dengan Herlin masih bisa menikmati berkumpul semuanya dengan baik. Nah, kesempatan ini ada
file mengenai limbic system. Apa tuh? Kita banyak nggak bisa dipungkiri, makin tua kita, makin mudah depresi, makin mudah sedih, makin melankolis. 1 bulan yang lalu, saya cerita semuanya, sekarang sudah nggak rahasia lagi. Saya ngoperasi Pak Luhut Panjaitan, Luhut Binsar Panjaitan, di Rumah Sakit Medistra. Waktu itu completely confidential, complete. Saya operasi hari Minggu, sampai pagi-pagi. Jam 4 pagi saya pulang ke rumah. Pendarahan spontan di otaknya akibat obat pengencer darah terlalu banyak dan hipertensi. Beliau kan sudah berusia 76 tahun, baru ulang tahun berdarah, bleeding. Saya operasi, bagus, kita bilang, udah, nggak usah pindah ke luar negeri, kita di RS Medistra aja. Tahu-tahu ditelepon oleh senior minister dari Singapura, dibawa semuanya dengan fasilitas dari Singapura ke Singapura General Hospital untuk rehabilitasi. Sampai sekarang beliau sangat happy, pendarahan sudah nggak ada, tidak ada kelumpuhan, nggak ada gangguan bicara. Kita sangat bersyukur. Apa artinya? Waktu saya pulang, dia bilang, Jok, Selasa saya nganter, Rebo, Kemis, udah kamu boleh pulang, Jok. Waktu pulang, dia nangis. Saya bilang, aneh juga, Jenderal Bintang 4 senior saya yang dulu galak seperti ini, Jok, kau boleh pulang gitu. Oh nangis. Saya bilang, Bang, kita ini semua sudah 7 up. Apa yang 7 up? Nah ini sebelum saya mulai ini, ada 5 jangan. Beliau itu kan terkenal galak, komandan. 1, jangan mengedan kuat-kuat. Kita ingat sudah tua-tua ini kalau sudah buang air besar suka ngeden, suka susah buang air besar. Jangan paksa untuk ngeden kuat-kuat, bisa pecah kalau tekanan darah tinggi. Yang kedua, jangan batuk kuat-kuat. 3, jangan bersin kuat-kuat. Yang keempat, saya bilang sama Pak Luhut, ini pesan dari Ibu, Bapak jangan tertawa terbahak-bahak kuat-kuat. Dia langsung tertawa. Yang kelima, Bapak jangan marah-marah kuat-kuat. Tapi dia senyum, dia sudah happy sekarang, nah saya pulang. Nah itu jangan-jangan itu pada kita yang sudah sepuh-sepuh ini, ingat, kita tidak muda lagi. Karena itu jangan sok jago, saya bilang gitu. Kalau saya kasih pasien pada pasien saya, ingat 2 hal. Think twice and memorize twice. Think twice itu, kalau bangun gelap-gelap, jangan mau loncat. Nyalakan dulu lampunya, raba-raba dulu, baru bangun. Itu think twice. Memorize twice. Saya kalau makan obat, vitamin, Enervon C dan Truxantin, ambil makan, ambil minum, saya bilang dalam hati saya, sudah dimakan, tapi dalam hati. Kalau ngomongnya di depan orang, begini, si bapak ini sudah gendeng apa ya? Memorize twice. Cuma yang susah kalau lagi buru-buru, tadi udah makan obat belum ya? Jadi think twice and memorize twice, mencegah terjadinya hal-hal yang kita mudah. Karena kita sudah tidak balance lagi. Makin tua, makin gak balance, jatuh. Jatuh apa akibatnya? Perdarahan di otak. Banyak orang-orang berdarah di otak yang disebut subdural hematom kronis, jatuhnya bulan Agustus, perdarahannya ketahuan bulan September. Karena perdarahan otak yang sudah mengkerut itu. Karena itu orang tua hindari jatuh, jangan jatuh. Think twice and memorize twice. Nah, ini sekarang bagaimana mengatasi depresi, mengatasi kesedihan, mengatasi gangguan emosi yang kita semua hadapi. Kalau kita mengenal substrat ini, kita mengerti bagaimana cara mengatasi depresi ini tanpa obat-obatan, tanpa perlu ke dokter. Slide berikutnya. Ini gambar otak, ini pusing lah kalau bilang begitu. Ini biar aja dokternya yang menyampaikannya. Berikutnya. Lanjut. Nah, di otak itu ada, ini tengah-tengah ini. Ya, ini ada corpus callosum, ini ada insiuman, ini ada thalamus, hipotalamus, ini insiuman. Berikutnya lagi. Nah ini ada saraf. Maksudnya bukan saraf insiuman, ini adalah bagian daripada jugular otak. Masuk ke dalam otak, terus langsung ke semuanya yang disebut limbic system. Ini penting karena apa? Buat kita mungkin penglihatan lebih utama daripada penciuman. Tapi untuk emosi, penciuman itu besar pengaruhnya. Nggak percaya?
itu pabrik parfum, toko-toko di Sogo, lantai pertama itu parfum, baunya harum, wangi-wangi, yang jualnya menor-menor, seksi-seksi, supaya orang betah tinggal di situ, supaya belanja. Karena mencium bau-bau yang convenient, bau-bau yang kita suka, itu membuat kita tenang. Kopi, baunya orang semua suka. Mencium kopi, itu membuat cooling, karena itu kopi laku. Kita nggak sadar bahwa penciuman itu punya peranan besar dalam cooling the limbic system. Tapi penciuman bau-bau yang convenient. Saya nggak sama dengan Herlin. Herlin mungkin suka Gucci, Big John mungkin suka Chanel, saya suka Issey Miyake. Tapi bau-bau convenient. Bau-bau inconvenient apa? Bau bangkai, bau busuk. Orang nggak suka itu. Itu bisa mengganggu limbic system kita. Bisa mengganggu. Tapi penciuman yang convenient, mengkuling. Kan itu perempuan suka atau tidak suka, kalau lagi sedih, mencium bau-bauan. Yang dia suka, itu nggak sadar, cooling the limbic system. Emosinya marah-marah. Perempuan sangat sensitif. Contohnya apa? Paling ingat waktu kalian masih muda, masih dapat belum menopause. Karena semuanya saya rasa ada menopause semua. Iya kan? Ada namanya premenstrual tension. Mau menstruasi uring-uringan, marah-marah, benci sama suaminya, mau diketok sama suaminya. Padahal karena apa? Menstruasi itu meningkatkan estrogen. Estrogen merangsang limbic system, membuat jadi sensitif dan mudah marah. Pakai cium-ciuman yang indah. Makanya ada aromaterapi. Itu salah satunya penciuman itu. Mungkin ibu-ibu semua yang pernah punya anak, saya tanya, bau yang tidak ada di toko yang sangat bermanfaat untuk penciuman apa? Bau bayi badannya waktu lahir. Begitu mencium bau bayinya, itu otak langsung terangsang mau keluar air susunya untuk menyusui. Itu secara fakta penciuman berperanan besar di dalam limbic system. Itu bau badan bayi kita sendiri, karena bayi kita sendiri adalah bagian dari tubuh kita. Baunya harum, itu langsung mau keluar air susunya, mau nyusui. Itu dari penciuman. Jadi kalau ada gangguan, ada jengkel, ada marah-marah, dimarahi oleh anak, dimarahi oleh mungkin nama pasangan kita, udah tenang-tenang aja, cari penciuman yang kita nyaman. Ya, itu penciuman. Jadi penciuman play a role. Ya, untuk supaya cooling the limbic system. Nanti biasanya nggak marah-marah lagi. Yang kedua, lanjut. Ini bagian yang lain, terus saya tulisnya sekali lagi ini beberapa ini sebenarnya untuk para mahasiswa. Lanjut. Ini penciuman nih. Lanjut lagi. Ini penciuman. Makanya orang-orang Amerika, orang-orang di negara dingin, wine itu bukan buat diminum sebetulnya, dicium baunya. Bau wine itu sangat berbeda-beda. Dengan mencium baunya itu cooling. Ada red wine, ada white wine, ada rosé, ada champagne. Itu wine itu baunya itu membuat kita tenang, bukan minumnya. Makanya kalau nggak mau mabuk jangan diminum, cium aja baunya. Ya, itu ada satu. Lanjut lagi. Ini gambarnya agak terang. Lanjut lagi. Nah ini pendengaran itu juga berperanan. Kalau ibu bapak suka musik, pakai coba diusahakan musik yang calm, musik yang tenang, supaya kita belajar dengan baik. Tiap orang beda-beda. Ada yang suka jazz, ada yang suka klasik, ada yang suka pop. Ya, dengar lagu itu. Kalau suka ngaji, suka baca, dengar lagu-lagu yang rohani, dengarkan suara orang-orang yang berkhotbah misalnya. Itu mengcooling limbic system kita dengan pendengaran. Tapi mendengarkan saja tidak efektif daripada active singing. Jadi kalau bapak ibu suka nyanyi, itu ini pasti sering karaoke, sering nyanyi itu active singing, itu cooling limbic system. Karena itu karaoke itu penemuan orang Jepang yang sangat brilliant, yang cooling limbic system tanpa obat. Dengan nyanyi,
nyanyinya ada backgroundnya, dia nyanyi bahasa Inggris juga susah, cuma bikin nyanyi dia bisa green grace of all. Dia nyanyi tuh ternyata suara saya bagus ya, padahal nggak tahu suaranya kemana, musiknya kemana. Dia merasa wah happy sekali, ternyata saya juga mirip dengan penyanyi Tom Jones ya, padahal suaranya bohong. Tapi itu karaoke, jadi active singing lebih berperanan daripada passive listening. Dengarkan musik, ya. Yang ketiga, lanjut. Ini bisa menangani sakit dan segala macam. Lanjut. Ini otak-otak. Yang ketiga apa? Selain kita mencium, kita mendengar, kita apa? Melihat. Kayak apa Big Nyo? Sukanya main golf. Lihat lapangannya indah, udaranya sejuk, apalagi kayaknya seksi. Orang ngerti aku. Itu pandangan, kita melihat semuanya yang indah-indah, sudah suasana nyaman, itu akan cooling limbic system dengan penglihatan. Jadi semua sensor kita digunakan untuk yang positif, untuk cooling limbic system akan tenang. Dan orang yang cool limbic systemnya, kadar darah akan turun, jantung akan berdenyut dengan baik, napas juga akan lega. Ya, itu yang ketiga. Yang keempat apa? Pengecapan. Pengecapan. Makanya kalau suka masak. Apalagi suka sama teman-teman, ayo kita masak jalan-jalan. Wah, pilih bumbunya, ketumbar, merica segala macam, udang segala macam. Udah gitu ngobrol, kita menikmati makanannya. Teman-temannya, oh enak ya masakannya ya, padahal nggak enak. Tapi dengan begitu senang. Itu pengecapan. Apalagi yang tadi katakan tadi, ngobrol seperti sekarang. Kita ngobrol dengan teman-teman yang berdiskusi konstruktif, bukan destruktif. Destruktif itu yang apa? Ngamuk-ngamukan, nyeneni. Nyeneni itu apa? Komandan saya bilang, ini komandan ini tahunya cuma hari Senin aja gitu. Nyeneni wae. Nah itu. Ketemu teman-teman seperti ini kita bisa ngomong dialog yang konstruktif, bukan dialog yang destruktif, akan membuat kulit. Nah teman-teman kita, teman-teman sekalian, saya kira itu singkatannya kalau nggak kepanjangan. Jadi saya ulangi lagi, penciuman, pendengaran, penglihatan, pengecapan, dan ketemu sama teman-teman semua. Dengan dialog destruktif ini, yang konstruktif ini, kita akan cooling the limbic system. Nggak usah ke dokter, nggak usah minum Xanax, buat apa antidepresan. Dengan cara seperti ini kita akan lebih. Kalau suka berdoa, suka ngaji, suka nyanyi, suka khotbah, suka ke gereja, suka ke masjid, kerjakan itu. Itu semuanya cooling limbic system kita. Saya kira demikian Bapak Ibu sekalian yang singkat ini, yang secara singkat mudah-mudahan ingat saya ulangi lagi, penciuman, pendengaran, penglihatan, pengecapan, dan ketemu sama teman-teman semuanya. Ini akan membuat kita cooling limbic system, kita akan lebih healthy. Saya nggak terasa, saya, Erlin, Ricknyo, beberapa teman lain sudah 7 up. Saya bilang apa? Kita ini sudah nggak ada minumannya sudah dicabut. Yang ada cuma Coca-Cola, Fanta, Sprite, 7 up sudah nggak ada. Jadi sudah siap-siap pulang kita ini. Kalau kita masih bersyukur, kita masih bisa healthy. Sekian Bapak Ibu sekalian, saya akhiri ceramah singkat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.